Nostalgia Cafe? Kenapa dinamakan Cafe Nostalgia? Audrey bingung. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Jamie atau putrinya? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kamu bisa bertanya padanya ketika kita sampai di sana. Petik 2. Mereka berdua turun dan berjalan keluar dari Peace Hotel Art Center. Ketika mereka berada di pintu masuk, mereka menemukan bahwa Victoria akan masuk ke mobilnya, jadi mereka berhenti untuk menunggu mobil Victoria pergi sebelum berjalan mendekat. Jordan melihat seorang pria muda berusia 20-an turun dari kursi pengemudi sebelum bergegas dengan cepat ke kursi belakang mobil dan membuka pintu untuk Victoria. Dia memiliki senyum menjilat di wajahnya. Victoria adalah wakil presiden perusahaan, jadi tentu saja, dia bisa menikmati perlakuan dengan membukakan pintu untuknya. Dia biasa duduk. Pemuda itu tersenyum dan menempelkan tangannya ke atap mobil untuk mencegah Victoria membenturkan kepalanya ke atap mobil. Semuanya tampak normal. Namun, Jordan memperhatikan bahwa ketika Victoria memasukkan satu kaki ke dalam mobil dan mengangkat kaki lainnya, pengemudi muda itu jelas-jelas melirik kaki Victoria beberapa kali. Jordan sangat tidak senang. Dia bertanya, Audrey, di mana kamu menemukan sopir Victoria? Dia sepertinya bukan orang yang jujur. Victoria adalah presiden perusahaan yang cantik, dan wanita seperti dia sangat langka. Kebanyakan orang pasti akan melakukan penilaian ganda padanya. Sejak punya pacar cantik, Jordan sudah lama mempersiapkan diri untuk kejadian seperti itu. Namun, Jordan membenci tatapan cabul di mata pengemudi muda itu. Audrey berkata, saya pikir dia adalah kerabat dari salah satu wakil manajer. Yah, seperti yang Anda tahu, sudah umum bagi orang untuk menarik koneksi. Petik 2. Jika kamu tidak menyukainya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Tidakkah kamu mendengar Victoria mengatakan bahwa dia berencana untuk memecatnya? Ya, Jordan mengangguk. Tampaknya Victoria sudah mengetahui betapa cabulnya pemuda ini, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Victoria masuk ke mobil, dan pengemudi muda bernama Tim kembali ke kursi pengemudi. Begitu dia mulai mengemudi, dia mulai menunjukkan perhatiannya pada Victoria. Nona Clarke, mengapa Anda keluar pagi-pagi sekali? Bagaimana makannya dengan Nona Audrey? Saya mendengar bahwa pacar Anda juga ada di sini, apakah dia yang mengenakan kemeja putih lengan panjang? Dia bekerja sebagai apa? Tim membombardirnya dengan pertanyaan. Victoria tidak menyadari bahwa Tim telah mengintipnya. Dia hanya ingin memecatnya karena dia merasa dia terlalu banyak bicara. Victoria berkata dengan dingin, fokus pada mengemudi, jangan banyak bertanya. Dia tahu bahwa Tim adalah kerabat Arnold, wakil presiden perusahaan, jadi dia tidak bermaksud memecat Tim karena persahabatannya selama 2 tahun dengan Arnold. Namun, Tim benar-benar berbicara terlalu banyak karena dia akan terus mengoceh setiap hari. Oleh karena itu, Victoria merasa bahwa dia harus menemukan waktu untuk memecatnya. Setelah mobil Victoria pergi, Jordan dan Audrey juga keluar. Audrey mengemudi ke sini sendirian. Meskipun dia bos, dia pernah keluar negeri dan jarang memiliki kesempatan untuk mengemudi di dalam negeri, jadi dia tidak mendapatkan sopir. Audrey mengantar Jordan ke pinggiran kota New York City. Saat itu bulan November, dan suhu telah turun, jadi kebanyakan orang sudah mulai memakai mantel. Jordan ingat bahwa terakhir kali mereka bertemu, wanita di kafe itu mengenakan rok. Dia bertanya-tanya apa yang dia kenakan sekarang. Dia mendorong pintu kafe dan melihat sekilas wanita yang kecantikannya sebanding dengan Hailey. Dia mengenakan gaun hoodie panjang dengan kedua tangan di sakunya dan sekarang tersenyum pada gadis kecil yang berdiri di sofa. Karena dia tidak mengenakan celana atau rok di bawahnya, dia pasti memakai celana pendek, kecuali bahwa itu ditutupi oleh hoodie panjangnya. Jadi, dari kejauhan, sepertinya dia hanya mengenakan hoodie. Di kota besar seperti New York, banyak wanita cantik cenderung bertelanjang kaki bahkan di cuaca dingin selama musim dingin. Hai. Jordan berinisiatif menyapa wanita cantik ini. Hai. Wanita itu juga mengenali Jordan dan melirik Audrey yang ada di sampingnya. Ketika Audrey melihat wanita itu, dia diam-diam terkejut. Dia memang cantik. Apakah kamu di sini untuk mendapatkan sesuatu? Wanita cantik itu bertanya. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami di sini untuk minum kopi. Oh, wanita cantik itu mengangguk dan kemudian berkata kepada putrinya, sayang, duduk di sini dengan patuh sementara aku membuat kopi, oke. Balita kecil itu mengangguk dengan sangat patuh lalu terus menatap Jordan dan Audrey. Setelah wanita cantik itu pergi membuat kopi, Audrey berinisiatif pergi ke gadis kecil itu. Dia bermain dengannya dan bertanya, bisakah saya menggendongnya? Berpikir bahwa gadis kecil itu adalah putri Jamie dan keponakannya, Audrey tentu ingin menggendongnya.
Sebelum wanita cantik itu setuju, Audrey berinisiatif untuk menjemputnya. Wanita cantik itu setuju ketika dia melihat gadis kecil itu tidak menangis. Setelah melihat gadis kecil itu, Jordan juga dipenuhi dengan perasaan lembut, dan dia berkata, "Aku juga ingin menggendongnya." Tidak, wanita cantik itu langsung menyanggah, "Maaf Pak, dia agak takut dengan laki-laki asing." Oh, Jordan tidak mengulurkan tangan lagi dan malah menatap mata gadis kecil itu. Dia jelas tidak takut padanya dan malah tampak menyukainya. Jordan melihat ke kafe dan bertanya, "Apakah selalu sepi di sini?" "Meskipun agak jauh, lingkungan di sini sangat bagus. Seharusnya lebih ramai dari ini." Wanita cantik itu menjawab, "Mungkin karena harga item di menu saya mahal. Kalian berdua ingin minum apa?" "Aku akan memesan matcha latte. Vanilla latte untukku." Audrey dan Jordan berkata satu demi satu. Jordan bertanya, "Berapa harganya?" Wanita cantik itu menjawab, $30. $15 per cangkir memang cukup mahal. Jordan merasa bahwa wanita ini mengoperasikan kafenya untuk bersenang-senang daripada menjalankan bisnis yang layak untuk menghasilkan uang. Segera, kedua latte sudah siap, dan wanita cantik itu membawa mereka ke meja. Dia berkata, "Terima kasih telah membantu saya menjaga putri saya. Dia sepertinya sangat menyukai kalian." Audrey berkata sambil tersenyum, "Yah, bagaimanapun juga, kita adalah keluarga." Ahem, Jordan terbatuk canggung. Wanita cantik itu bingung, "Apa maksudmu?" Audrey akan meninggalkan negara itu, jadi dia langsung ke intinya. "Kami tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Jamie adalah saudara kita. Kamu seharusnya menjadi kekasih Jamie kan? Apakah gadis ini putrinya? Serius, kenapa dia meninggalkanmu di New York City? Atau kamu tidak ingin pergi ke Inggris?" Anehnya, wanita cantik itu menjawab, "Kamu salah paham. Saya tahu Jamie, tapi dia bukan laki-laki saya, dan ini bukan putrinya. Dia dan aku hanyalah teman biasa." Teman biasa. Jordan dan Audrey membeku di tempat, merasa sangat canggung karena menganggap bahwa dia adalah calon ipar perempuan mereka. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku kekasih Jamie?" Wanita cantik itu memandang Audrey dengan agak marah dan bertanya. Jordan menelan ludahnya dengan gugup, terus-menerus menggosok jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Dia pikir, "Audrey, kamu harus setia dan tidak mengkhianatiku." Yang membuatnya heran, Audrey mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jordan. Audrey menunjuk Jordan sambil berkata, "Dia mengatakan bahwa pertama kali dia melihatmu, dia yakin bahwa kamu adalah kekasih Jamie dan mengatakan bahwa gadis kecil ini pasti keponakan kami." Jordan merasa sangat malu dan benar-benar ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. "Audrey, kamu kejam telah mengekspos saya." Jordan kesal, "Aku seharusnya tidak membawanya." Jika dia menghadapi wanita biasa, Jordan tidak akan terlihat begitu malu, tetapi dia menyukai gadis-gadis cantik, jadi dia sering berharap bahwa dia tidak akan membuat wanita cantik salah paham. Jordan memandang wanita cantik itu dengan canggung, bingung harus berkata apa. Wanita cantik itu memandang Jordan, mengerutkan kening, dan bertanya, "Mengapa kamu pikir aku wanita saudaramu?" Jordan merasa malu, apa yang bisa dia katakan sebagai tanggapan? "Itu terutama karena kamu terlalu cantik, kamu tipe yang disukai kakakku. Maaf atas kesalahpahamannya." Jordan dengan tulus meminta maaf. Wanita cantik itu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan tidak merasa terganggu olehnya. Setelah menghabiskan kopi mereka, Jordan dan Audrey berjalan keluar dari kafe. Menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk, Jordan bertanya-tanya aneh. Karena wanita ini bukan wanita kakak kedua, mengapa dia meninggalkan kunci di sini untuk saya ambil? Petik 2. Audrey tersenyum dan berkata, "Saya pikir wanita ini mungkin hadiah yang ditinggalkan oleh Jamie untuk Anda, seperti Hailey di Orlando." Jordan terdiam. "Tidak mungkin, bahkan jika itu benar-benar terjadi, dia seharusnya tidak menjodohkanku dengan seorang wanita yang sudah menikah dan punya anak kan?" Audrey berkata, "Apa yang salah dengan itu? Tidakkah kalian para pria menganggap wanita seperti itu menarik?" Jordan berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, "Kamu tidak bisa menganggap semua pria itu sama. Dia bukan tipeku. Lagi pula, aku punya Victoria, dan aku tidak akan jatuh cinta dengan wanita lain terlepas dari betapa cantiknya mereka." Audrey tersenyum dan berkata, "Jordan, kamu benar-benar setia dan berbakti, tidak seperti ayah. Saya harap Victoria juga setia kepada Anda dan tidak akan mengecewakan Anda." Audrey menyerahkan posisi Presiden Perry Express kepada Victoria. Victoria menjadi presiden perusahaan bernilai miliaran.
Tiba-tiba, dia dianugerahi gelar Presiden Kota New York terindah, yang menyebar seperti api di lingkaran bisnis. Malam itu, Jordan mengeluarkan sebotol sampanye untuk merayakannya bersama Victoria. Selamat, Victoria, karena telah menjadi presiden perusahaan terbuka dengan aset miliaran. Sambil memegang sampanye, Jordan mengucapkan selamat kepada Victoria. Sejak Victoria menyerahkan posisi Presiden S Corporation untuk Jordan, Jordan bersumpah bahwa dia akan memastikan Victoria mendapatkan semua yang pantas dia dapatkan dan lebih banyak lagi. Karena dia telah menyerahkan posisi Presiden S Corporation, yang bernilai beberapa miliar dolar, Jordan akan mengkompensasinya dengan Perry Express, yang bernilai puluhan miliar. Hari ini, dia akhirnya memenuhi janjinya. Namun, Victoria tidak tahu bahwa ini semua adalah pengaturan Jordan. Faktanya, Jordan juga berpikir untuk berterus terang dan memberitahu Victoria tentang situasinya yang sebenarnya. Karena Hailey hamil dan akan melahirkan dalam beberapa bulan, sesuatu mungkin terjadi pada bayinya jika dia menjadi terlalu gelisah. Di sisi lain, dia juga ingin melihat apakah Victoria akan memandang rendah dirinya setelah dipromosikan dan menjadi presiden perusahaan senilai beberapa lusin miliar. Ketika dia menghadapi lebih banyak godaan, bisakah dia tetap setia pada hatinya dan terus mempertahankan hubungan mereka? Lagi pula, menjadi presiden perusahaan bernilai beberapa lusin miliar praktis berarti memiliki apapun yang diinginkannya di negara ini. Miliarder seperti Russell dan beberapa selebritas terkenal yang masih muda akan datang berduyun-duyun kepadanya. Dia bisa memiliki pria manapun yang dia inginkan? Sama seperti bagaimana beberapa pria cenderung selingkuh setelah mereka kaya, hanya karena ada terlalu banyak godaan di luar sana. Namun, orang-orang seperti itu tidak dapat tetap setia dan karenanya, tidak cocok untuk menjadi pasangan seumur hidup. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus menolak semua hubungan ambigu untuk mereka. Terima kasih. Victoria mendentingkan gelas dengan Jordan dan juga merasa sangat emosional. Aku merasa seperti berada dalam mimpi sekarang. Lebih dari 2 bulan yang lalu, saya masih ditolak di mana-mana di New York City, dan saya bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Tapi sekarang, saya benar-benar menjadi presiden Perry Express. Meskipun Victoria sekarang adalah presiden, dia bukan pemegang saham signifikan dari perusahaan, yang masih di bawah kendali Audrey. Namun, Audrey memberi Victoria banyak otoritas. Victoria tiba-tiba berkata, "Jordan, maukah Anda datang ke perusahaan untuk membantu saya?" "Tentu, dengan apa?" tanya Jordan. Dia adalah anggota Perry Express di tempat pertama dan juga orang yang mengendalikan segala sesuatu di belakang layar. Jordanlah yang menentukan arah pengembangan Perry Express juga. Victoria berkata, "Saya ingin Anda menjadi kepala departemen pelatihan kami. Anda telah mengunjungi begitu banyak negara dan mahir dalam banyak bahasa. Anda dapat melatih gadis-gadis asing yang telah kami rekrut ini." "Baiklah, terima kasih, Bu, saya akan bekerja keras," kata Jordan sambil tersenyum. Victoria mengetuk jembatan hidung tinggi Jordan dan bercanda, "Lakukan pekerjaan dengan baik, atau aku akan memecatmu." Saat menyebutkannya, Jordan tiba-tiba bertanya, "Apakah sopir muda tim itu masih sopirmu sekarang?" Victoria menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku memecatnya hari ini karena dia terlalu banyak bicara. Jika bukan karena Arnold, saya pasti sudah memecatnya sejak lama. Setelah saya memecatnya, dia benar-benar marah, dan dia bahkan datang ke kantor saya untuk berdebat dengan saya." Jordan khawatir, tidak ada yang terjadi kan? Orang-orang muda umumnya lebih impulsif akhir-akhir ini. Jordan takut tim akan berperilaku kasar setelah dipecat. Victoria berkata, dia hanya mengatakan beberapa hal, dan Arnold segera menyeretnya pergi. "Saya menemukan sopir wanita lain. Tebak siapa?" Jordan bingung, apakah aku mengenalnya? Victoria mengangguk. Jordan tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Apakah itu Ashley Ross?" Victoria terkekeh. "Ya itu, saya memintanya untuk terbang dari Orlando. Saya sudah terbiasa dengannya sejak dia bekerja untuk saya selama bertahun-tahun." Jordan mengangguk, merasa nyaman mengetahui bahwa Ashley akan tetap berada di sisi Victoria di masa depan. "Benar, sayang, aku akan melakukan perjalanan bisnis kelak, dan aku akan berada di sana selama sekitar 1 minggu. Anda harus sendirian." Petik 2. Victoria berkata sambil tersenyum. Jordan tahu bahwa Perry Express telah memutuskan untuk mengirim gadis-gadis Ukraina kelak. Jordan bertanya, "Apakah Ashley ikut denganmu?" Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ashley baru saja bergabung dengan kami dan prosedur induksi belum selesai. Aku akan pergi dengan Arnold besok." Jordan bingung.
Mengapa Arnold Dekker sepertinya melakukan perjalanan bisnis dengan Anda sepanjang waktu? Tidak mungkin kebetulan seperti itu kan? Apakah dia punya sesuatu untukmu? Itukah sebabnya dia dengan sengaja menemanimu di setiap perjalanan bisnis? Victoria berhenti sejenak dan menjawab, ya. Victoria telah berjanji pada Jordan bahwa dia tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Tapi itu tidak berarti dia akan menceritakan semuanya pada Jordan. Dia terus bungkam bahwa Arnold naksir padanya, tetapi dia tidak sengaja menyembunyikannya dari Jordan. Dia hanya tidak ingin membuatnya lebih kesal. Terlalu banyak pria yang mengagumi Victoria, dan pria-pria di sekitarnya, entah berhasil atau tidak, pasti semua jatuh cinta padanya. Jika Victoria memberitahu Jordan tentang setiap pria lajang yang naksir padanya, dia akan kesal setiap hari. Karenanya, Victoria tidak pernah menyebutkan bahwa Arnold menyukainya. Namun, karena Jordan telah menyadarinya dan mengambil inisiatif untuk menanyakannya, Victoria tentu saja tidak akan menyangkalnya. Jika itu adalah wanita munafik seperti Hailey, dia mungkin akan berkata, "Oh, sayang, bagaimana mungkin? Anda terlalu banyak berpikir, kami hanya rekan biasa." Victoria dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Jordan, dia memang mengakui cintanya kepadaku sebelumnya, tetapi aku langsung menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin di antara kita. Saya juga tidak ingin bekerja dengannya, tetapi dia telah berada di Perry Express selama bertahun-tahun, jadi dia seorang veteran. Meskipun saya sekarang presiden, saya khawatir saya tidak bisa memecatnya begitu saja. Sayang, apakah kamu tidak nyaman dengan saya melakukan perjalanan bisnis dengan Arnold? Jordan tertawa dan membelai rambut Victoria. Tentu saja tidak, saya percaya kamu. Bukannya aku belum pernah melihat lelaki tua itu, Arnold. Dia tua dan aneh. Jika Anda benar-benar ingin berkencan dengan pria yang lebih tua, Anda akan memilih Russell dan bukan Arnold. Hanya pria seperti Russell yang bisa membuat Jordan merasa terancam. Arnold tidak layak sama sekali. Russell juga mencoba mengejar Victoria lagi, tetapi Arnold sama sekali bukan tandingannya. Jadi, jika Victoria ingin berkencan dengan pria tua dengan status dan uang tinggi, dia akan memilih Russell dan bukan Arnold. Victoria juga tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mempercayaiku, sayang." Hal terpenting dalam hubungan adalah kepercayaan, terutama bagi pasangan yang sering terpisah satu sama lain. Tentu tidak bisa dipungkiri banyak pasangan yang akan menghadapi masalah saat menjalani hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, tingkat kewaspadaan yang wajar masih diperlukan. Sama seperti itu, 2 hari berlalu. Sore ini, Jordan sedang melatih sekelompok gadis dari Albania di sebuah gedung perkantoran. Albania adalah negara kecil di Eropa. Ada banyak gadis cantik di negara ini, dan mereka semua memiliki kaki yang panjang. Beberapa dari mereka masih menggunakan iPhone 4, dan beberapa bahkan mengetahui keberadaan TikTok hanya setelah datang ke AS. Mereka cantik, tetapi banyak yang tidak memiliki kondisi kehidupan yang cukup baik. Mereka tidak materialistis dan bersedia menikahi pria yang tidak memiliki nama apapun. Tidak seperti banyak wanita di AS, mereka tidak akan mengharapkan seorang pria untuk memiliki mobil dan rumah sebelum meminta tangan mereka untuk menikah. Ketika Jordan sedang mengawasi pelatihan, dia tiba-tiba menerima pesan teks. Itu dari nomor orang asing. Itu berbunyi, "Kamu pacar Victoria Clarke, Presiden Perry Express kan? Hehe, aku baru saja melihat pacarmu masuk ke kamar dengan pria lain. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menelepon Victoria Clarke." Setelah Jordan membaca pesan teks, dia langsung tidak puas. Sialan, bajingan mana yang mengirim ini? Mungkinkah Caden Huxley? Jordan tidak akan mempercayai isi pesan teks itu, tetapi dia tidak ingat telah menyinggung siapapun di New York City. Sekarang, hanya ada 2 orang yang cemburu dan benci terhadap Jordan. Salah satunya adalah Caden, dan yang lainnya adalah Russell. Sebagai multimiliarder yang berusia 50-an, Russell tidak akan pernah melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Kemungkinan itu adalah Caden, tetapi Caden telah berjanji untuk sementara berdamai dengan Jordan dan tidak lagi memprovokasi dia dan Victoria. Apakah Caden Huxley melakukannya untuk membuatku kesal karena Breezy Express telah sangat ditekan oleh Perry Express akhir-akhir ini? Itu mungkin, tetapi berdasarkan pemahaman Jordan tentang Caden, dia merasa bahwa Caden tidak akan melakukannya. Jika bukan karena mereka berdua, maka informasi ini mungkin akurat. Saat itu jam kantor, Jordan pertama kali mengirim SMS ke Victoria. "Apa yang sedang kamu kerjakan?" Victoria masih gila. Ketika mereka berdua melakukan panggilan video kemarin, dia mengatakan bahwa akan ada 2 hari lagi sebelum dia bisa kembali.
5 menit telah berlalu, tetapi masih belum ada jawaban. Jordan menjadi agak cemas. Tidak ada orang yang bisa tetap tenang setelah menerima SMS seperti itu. 10 menit berlalu, dan Victoria masih tidak menjawab. Jordan panik. Dia tidak bisa menahannya dan merasakan dorongan kuat untuk menelepon untuk mengonfirmasi. Jordan tidak langsung melakukan panggilan video karena masih dalam jam kantor. Jangan sampai dia terlihat kasar jika sedang rapat dengan rekan bisnis yang sangat penting. Telepon berdering beberapa kali, dan Victoria akhirnya menjawab. Jordan sangat senang. Selama Victoria menjawab telepon, itu akan membuktikan bahwa isi pesan teks itu tidak benar. Halo, sayang, ada apa? Victoria terengah-engah saat dia berbicara. Jordan segera memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Mungkinkah? Oh, Victoria, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terengah-engah begitu berat? Tanya Jordan. Victoria menjawab, oh, saya sedang berlari di treadmill dengan kecepatan tinggi. Jordan menempelkan telepon ke telinganya dan mendengarkan dengan seksama suara latar di ujung telepon. Ada suara yang agak berirama, tetapi sulit untuk mengetahui apakah langkah kakinya terdengar saat dia berlari. Jordan tahu bahwa Victoria adalah pecinta kebugaran. Dia adalah seorang wanita berusia 30 tahun, dan tidak mungkin baginya untuk mempertahankan sosok yang baik tanpa berolahraga secara teratur. Sejak dia mulai berkencan dengan Jordan, Victoria lebih sering berolahraga. Oh, saya baik-baik saja. Aku hanya meneleponmu karena aku merindukanmu. Lanjutkan larimu, kita akan mengobrol malam ini. Jordan akhirnya lega. Namun, tepat ketika dia akan menutup telepon, dia mendengar teriakan tiba-tiba dari Victoria di ujung telepon. Victoria berseru, Arnold Decker, apa yang kamu lakukan? Halo, Victoria, apa yang terjadi? Jordan cepat bertanya. Namun, pada saat ini, panggilan itu tiba-tiba terputus. Dia menutup telepon. Mengapa? Wajah Jordan menjadi pucat dan cemberut karena dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Bisakah Victoria dan Arnold benar-benar? Sepertinya itu tidak masuk akal. Mengapa Victoria melakukan itu? Arnold lebih rendah dari Russell dalam setiap aspek. Bahkan jika Victoria ingin meninggalkan Jordan untuk pria yang lebih tua dan dewasa, dia seharusnya memilih Russell sebagai gantinya. Pada saat ini, Hailey tiba-tiba mengirim pesan kepada Jordan. Jordan, apa yang kamu lakukan sekarang? Saya mendengar bahwa Victoria melakukan perjalanan bisnis, ya? Anda ingin mengambil kopi? Petik 2. Ketika Jordan melihat nama Hailey, dia ketakutan. Mungkinkah Hailey memberitahu Victoria tentang apa yang terjadi di antara kita malam itu? Jadi Victoria membalas dendam padaku.